Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast pembelajaran mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan berkenalan dengan sebuah pidato yang sangat penting dalam pemikiran politik Indonesia, yaitu pidato Muhammad Natsir di depan sidang konstituante pada November 1957, berjudul Bahaya Sekularisme. Bayangkan situasinya, tahun 1957, Indonesia baru saja merdeka kurang dari 12 tahun, dan wakil rakyat sedang duduk bersidang untuk memutuskan satu pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan terpenting dalam sejarah bangsa ini. Dasar negara kita apa sebenarnya? Islam atau Pancasila? Disinilah Natsir berdiri. Sebagai ketua Masyumi, partai Islam terbesar saat itu, ia naik ke mimbar dan mulai berbicara. Tapi yang menarik, ia tidak langsung membela Islam, ia justru mulai dengan kritik terhadap sekularisme, dilanjutkan dengan kritiknya terhadap Pancasila. Jadi, apa yang sebenarnya Natsir maksud sebagai sekularisme? Sederhananya begini, sekularisme adalah cara pandang yang menyatakan bahwa urusan dunia ya urusan dunia, urusan agama ya urusan agama, jangan dicampur. Negara membuat hukum berdasarkan akal manusia, bukan wahyu Tuhan. Tuhan boleh diakui keberadaannya, tapi tidak perlu dilibatkan dalam keputusan-keputusan publik. Natsir pakai sebuah perumpamaan untuk menggambarkan ini. Bayangkan sepasang suami istri, sang istri religius, sang suami sekuler. Di hari pernikahan mereka, bagi sang istri, momen itu sakral. Ikatan yang diberkati Tuhan, penuh makna dan tanggung jawab. Tapi bagi sang suami, itu tidak lebih dari formalitas belaka. Seperti mengurus surat di kantor. Dua orang yang berdiri di tempat yang sama, tapi hidup di dua dunia yang benar-benar berbeda. Itulah kata Natsir yang terjadi ketika sekularisme masuk ke kehidupan kita. Nah, lalu mengapa ini berbahaya? Natsir punya beberapa argumen. Pertama, ia menyatakan bahwa sekularisme memisahkan ilmu pengetahuan dari tanggung jawab moral, dan akibatnya bisa sangat nyata. Contoh yang ia pakai adalah bom atom. Ketika sains tidak lagi terikat pada nilai-nilai etika, para ilmuwan bisa berkata, kami hanya membuat teknologi, tanpa merasa bertanggung jawab atas kehancuran yang ditimbulkannya. Sains tanpa moral, kata Natsir, bukan kemajuan, itu malahan adalah bencana. Dari situ, ia melanjutkan ke argumen kedua. Sekularisme tidak bisa memberikan pegangan hidup yang kokoh. Nilai-nilai dalam masyarakat sekuler terus berubah mengikuti zaman. Apa yang dianggap benar hari ini bisa dianggap salah besok. Dan ketika manusia kehilangan pegangan yang pasti, ia kehilangan arah. Natsir menyatakan bahwa manusia membutuhkan keyakinan yang stabil agar tidak jatuh ke dalam krisis jiwa. Dan inilah argumen ketiga yang paling dalam. Ketika nilai-nilai moral dianggap bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari kesepakatan manusia, maka manusia merasa berhak merevisinya kapan saja. Yang tadinya sakral menjadi biasa, yang tadinya absolut menjadi relatif, dan disitulah, kata Natsir, peradaban mulai runtuh dari dalam. Setelah membangun semua argumen itu, barulah Natsir mengarahkan kritiknya pada Pancasila. Dan cara ia mengkritik Pancasila sangat cerdas. Ia menyatakan bahwa Pancasila itu kosong, seperti angka 5 yang tidak bisa berdiri sendiri di dunia nyata. Kita selalu butuh 5 kursi, 5 orang, 5 meter. Angka 5 butuh sesuatu yang konkret untuk memberinya makna. Pancasila, kata Natsir, sama saja. Ia butuh ideologi yang mengisinya. Tapi Pancasila justru sengaja menolak berakar pada ideologi manapun demi menjaga netralitas. Dan disitulah tragedinya. Pancasila melayang di atas semua orang, terlalu tinggi, terlalu abstrak, tanpa pernah benar-benar mengakar di hati siapapun. Kesimpulan Natsir sangat tegas. Bagi umat Islam yang sudah punya ideologi yang lengkap dan hidup, memilih Pancasila atas Islam seperti melompat dari tanah yang kokoh ke ruang yang hampa. Bacalah dengan kritis, perhatikan cara Natsir membangun argumennya satu persatu dari sekularisme lalu ke Pancasila. Tanyakan pada diri kalian apakah argumennya masuk akal, di mana kekuatannya, dan di mana kelemahannya. Dan pertanyaan yang paling menarik untuk ulasan literatur kalian, apakah kritik Natsir terhadap sekularisme masih relevan di Indonesia hari ini? Selamat membaca, sampai jumpa di kelas.